besar. Karena memang ini ya, nggak ada yang menyadari bahwa dia sebenarnya mampu, karena hatinya juga kadang kurang besar. Kadang orang ini punya potensial yang sangat besar, tapi kepalanya juga besar juga ya. Jadi otaknya besar, tapi kepalanya juga besar. Jadi itu nggak bisa jalan. Harusnya yang besar itu kapasitas otaknya sama hatinya, supaya tetap bisa berkembang ya di kehidupan. Ini kayaknya ini ya, apa? Nggak konsen ya ini komennya ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan tentang mentalitas. Mentalitas itu ketika diturunkan, itu jadinya ke mindset. Ya, mindset diturunkan itu ke resilience. Resilience diturunkan itu ke disiplin. Dan terakhir disiplin ini diturunkan menjadi adaptability. Apa ini maksudnya, Bang? Ya, mentalitas itu memang dibentuk oleh banyak hal. Dan saya bilang orang itu kalau mindsetnya benar bisa sukses di dunia finansial apalagi di kripto. Kenapa? Karena kripto itu nggak semudah yang teman-teman bayangkan. It's not easy as you think. Kadang memang mudah modenya ya. 3 bulan awal mudah, 2 bulan sulit. Kemudian mudah lagi, terus sulit lagi. Di tengah-tengah itu ya pasti banyak yang goyah ya. Dari jumlah yang ikut live, yang aktif di diskusi, ya pasti kena hempas ya ketika market condition ini nggak bersahabat. Jangan salah loh ya, jangan yang bilang, oh ini spot aja saya rungkat bang. Tanya teman-temanmu yang future, abis pasti. Karena kenapa? Karena ketika biasnya dua arah, mereka yang trading pakai leverage, yang short juga, ya kebakar hilang. Saya yakin ya, yang spot ini drawdownnya 30-40%, yang future 100% hilang. Ya, dalam 2 bulan terakhir ini. Ketika market condition ini benar-benar ada di keadaan yang menguji kekuatan emosi dan mental kita. And that's not easy, ya. Karena di crypto itu selalu ada cycle-nya, kecuali kamu trading forex ya, atau instrumen-instrumen lain, komoditas yang benar-benar every single day, quotes on quotes ya, predictable price action and move. Bukan berarti saya bilang mudah, tapi siklusnya di crypto ini ada siklusnya ya. Siklus masa mudah, masa sulit, masa mudah, masa sulit, masa mudah, masa sulit. Ya ketika masa sulit jangan keluar ya, tetap bertahan. Tetap bertahan. Karena ya mindset itu dibentuk ya oleh banyak hal, terutama ketika teman-teman ini ingin jadi trader yang hebat di market crypto. Harus punya ini, satu disiplin. Ya, dua manajemen risiko, tiga kesabaran, empat adaptabilitas, dan terakhir belajar dari kesalahan. Maksudnya disiplin ini apa? Teman-teman punya trade plan, misalkan mau berinvestasi pada sesuatu, terus teman-teman punya nih ya, saya kira-kira mau beli di sini, beli di sini, beli di sini. Nah, nanti ketika itu udah di presentable, ya kamu juga harus trade the plan and plan the trade. Atau invest sesuai dengan yang sudah kamu rencanakan. Kedua, ini yang paling penting, manajemen risiko. Oke, kalau misalkan saya ini trading 1%, maksimal 3%, terus ke cut loss ya sudah, selesai. Waktunya take profit juga take profit. Jangan sampai oke saya risikokan 3% maksimal. Ya, udah SL, mau SL, dicabut SL-nya, ditambahi lagi balance-nya. Average down, 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 down. Habis itu ke flash hilang semuanya. Atau misalkan gini, oke saya janji nggak akan nge-short. Ya, habis ngelong dikit, apa short ya enaknya ya. Habis itu short, nah, ternyata ditarik naik. Habis ditarik naik ngelong ya. Ternyata turun lagi. Habis portonya. Dan ketiga, kesabaran. Ya, kesabaran diuji ya. Even di Manta ya, kesabaran juga diuji ya. Dalam artian ada conviction, tahu produknya, tapi ada beberapa hal yang masih belum align in the sky. Ya.
tapi jodoh pasti bertemu. Ya, kalau kata Afgan. Keempat ya ini, adaptabilitas. Kamu harus adaptif dengan keadaan market. Saya kan udah bilang dari 2 bulan yang lalu ya, jangan trading pakai leverage sekarang. Ya, apa yang terjadi Bitcoin ya di situ-situ aja. Apakah dumping Bitcoin? Enggak. Tapi kuburan bagi teman-teman yang trading dengan leverage. Kenapa? Karena ada altcoin yang koreksinya kayak manta. Tapi ada yang kayak Ondo yang terbang. Gimana kamu nentuin biasnya ini? Serba kocar kacir. Ya, seperti anak ayam yang hilang ya, induknya hilang. Ya, seperti kalian tanpa diskusi ya. Seperti kalian tanpa AC, community, hilang. Ya, lost. Sendiri, kesepian. Ya, nggak ada grup chat. Ya, bingung ya, ngechat siapa. Bingung ya, buat cerita sedih di mana ya. Sekarang di ban kalau bikin rusuh ya. Dan belajar dari kesalahan ya. Nggak ada orang yang sempurna ya. Ada bang yang sempurna. Siapa? Osiku ya, JKT48. Ya, enggak. Wanita bang di pikiranku bang. Ya, enggak. Pacarku bang yang anime bang. Ya, enggak ada ya. Nobody is perfect. No love is perfect. Itu cuman kita masalah mau nerima atau enggak. Ya. Nggak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada yang cinta yang sempurna. Hanya kita mau menerima atau tidak. Kalau kita mau menerima, ya kita harus berkorban. Dan di situ ya, ketika semua orang ini gagal. That's the game ya. It's all about accepting. Karena gini ya, oke market crypto bisa buat kaya, tapi sulit. Mau nggak menerima konsekuensinya kalau itu sulit? Tapi bang, nggak bisa. Ya berarti nggak kaya. Jadi kamu harus memahami ya, return dengan risiko sebanding lurus. Jadi harus dipahami teman-teman, belajar dari kesalahan. Misalkan dari 2 bulan ini saya paham. Misalkan ada teman-teman yang oke, saya paham bang. Kalau marketnya sulit, saya trading leverage selalu kebakar. Berarti apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau waktunya sulit, saya akumulasi. Nanti kalau easy mode lagi, saya juga bisa lebih agresif lagi. Jadi teman-teman harus tahu kapan harus melakukan apa. Belajar dari kesalahan. Oke? Dan resilience. Itu juga ketahanan aspek yang harus dimiliki. Banyak teman-teman yang ini sudah give up. Sudah menyerah. Sudah merasa cukup bang, ya. Udah nggak kripto-kriptoan lagi bang. Ya, saya sekarang nonton bola bang, timnas bang, pengen jadi pemain bola bang. Ya, udah lepas ya dari sini. 2 bulan loh ya sulitnya ya, belum sulit 2 tahun. Yang bisa bertahan di sini ya, itu yang selalu punya resilience ya, jangka panjang. Ketika kayak gini belajar. Ketika kayak gini ya mungkin lihat ke arah lain ya, pelajarin DEX dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman lihat ya protokol-protokol baru yang bisa diinvest dan lain sebagainya. Pelajarin tentang smart money ya, order flow dan lain sebagainya. Jadi ya porto down yang dibuat spot, tapi kamu conviction yakin dengan apa yang kamu beli. Ya udah, belajar. Dan portofolio recovery plan-nya, kamu kan ada 50% yang saya ungkapkan tetap harus liquid. Yaitu kamu trading kan. Ya, misalkan stuck nih 50%, ya udah nggak bisa bang di CA. Saya tinggal 50%. Ya, the best thing you can do yaitu manifest 50%-nya ini bisa buat apa. That's the best possible move yang bisa kita lakukan. Masa sulit itu selalu ada. Tapi ingat ya, selalu ada solusi juga untuk masa yang sulit. Jadi teman-teman jangan masa sulit bang, masa sulit. Terus gak ngapa-ngapain. That's the wrong thing, the wrong idea. Kita juga developing banyak produk ya, soon di-announce. Di hiatus ya dengan community beberapa saat yang lalu. Ya, karena ini, saya percaya ada 3 cycles teori di crypto. Cycle pertama itu untuk belajar ya. Tapi saya cycle pertama ya, juga sama ya, belajar. Pelajari sistem market, pelajari gimana altcoin bekerja, gimana proses dari semua hal ya di crypto ini bekerja. Karena di cycle pertama itu yang harus kamu tekankan yaitu adalah
terima materi sebanyak-banyaknya, pembelajaran sebanyak-banyaknya. Baru ya di cycle 2 itu mencari keuntungan. Syukur-syukur kalau di cycle pertama ini belajar dan untung juga. Tapi ingat ya, ketika mau belajar dan mencari keuntungan di saat yang bersamaan, itu sama aja kayak kuliah sambil kerja, kuliah sambil bisnis. Bisakah lulus? Bisa. Sulitkah? Sulit. Ya. Jadi pertama nih baru masuk nih, baru oh ini, oh ini, oh ini. Oke, 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 oke. Saya harus ngapain? Harus ngapain ya? Kalau pengen untung, kalau pengen belajar juga sambil untung, ya sulit. Apa yang dikorbankan? Waktu. Sama kayak kamu kerja sama kuliah, waktunya gimana? Ya, capek, capek ya. Tetap bisa lulus, tetap bisa dapat untung di sini. Apa yang dikorbankan ya pasti waktu ya. Lebih banyak menganalisa, lebih banyak join di komunitas. Dan cycle 3 ya untuk grow exponentially. Baru mencari keuntungan, mempertahankan keuntungannya dan melipat gandakan lagi keuntungannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, terakhir sesuai dengan materi ya. Jangan bilang dibungkam loh ya, kalian ya. Ya. Karena ini, hampir semua trader hebat ya, yang saya tahu itu selalu disiplin. Kenapa? Kalau kita nggak bisa disiplin dengan apapun ya yang kita lakukan, there is no way kita bisa bertahan di sini untuk jangka waktu yang lama. Disiplin trading plan-nya, ya. Validasi, invalidasi. Disiplin money manajemennya, risiko kan 100% terus bang, 1%, 1%. Disiplin kelola emosi, janji nggak lihat PNL lagi, janji nggak lihat PNL lagi. Ya. Disiplin take profit, ya. Oh ini udah waktunya take profit, nggak, ini bisa naik lagi. Disiplin kelola ekspektasi. Oke, kalau saya trading seberapa kali ya dalam sebulan, maksimal saya porto ini grow segini. Oke, kalau saya trading segini, porto grow segini. Itu harus teman-teman kelola ekspektasinya. Kalian tidak pernah dikecewakan oleh keadaan. Ya. Kalian selalu dikecewakan oleh harapan. Nah, itu. Jadi yang mengecewakan tuh bukan keadaan, tapi harapanmu tentang sesuatu. Dan terjadi ke semua orang, ya. Ke saya juga, ya. Yang mengecewakan itu selalu harapan, ya, bukan keadaan. Keadaan nggak pernah salah. Yang salah yang selalu berharap. Jadi jangan berharap, besarkan kemungkinan untuk menang, dan timbang risiko terbaik dan risiko terburuk dalam sesuatu. Oke. Ini hewan apa ini? Kayak ini apa? Singa tapi ada buntutnya ya, panjang. Oke. Jadi kripto itu environment yang selalu berkembang ya. Ini apa ini? Singa atau? Jadi di sini ya teman-teman harus adaptif ya. Nggak ada strategi itu yang selalu benar ya. Sama kayak trend following strategi di altcoin. 2 bulan ini apa yang terjadi ya? Breakout, wiki chart ya, retest, terombang-ambing ya dengan situasi market yang nggak menentu. Sementara Bitcoin ini sangat strong ya. That's anomaly ya, anomali yang buat semua orang juga all over the place ya. Berpikir wah ini apa biasa ya. Banyak juga ya yang coba oke aku akan short ya strong coin kayak Ondo ini pasti lagging. Bitcoin pasti akan dump. Ke likuidasi. Oke ini aku akan seperti ini. Oke ke likuidasi. Jadi kuncinya teman-teman bisa bertahan di sini yaitu adalah adaptif dengan segala sesuatu, segala situasi. Karena pahami ya, dinamika di market crypto itu tinggi. Mudah berubah, volatilitas tinggi. Range harganya tuh kamu lihat chartnya Solana di monthly ya. Monthly up ya, di retrace lagi, monthly-nya bearish engulfing ini mau dibuat bullish engulfing lagi. Jadi bahkan barcode pattern ya ini sampai di monthly chart bahkan. Inovasi teknologi ya di sini juga berkembang dengan pesat, regulasi juga berubah-berubah, aset juga meningkat dengan sangat banyak. Jadi nggak bisa kita hanya bertahan ya dengan satu strategi ya.
Nggak bisa ya. Harus adaptif, tahu kapan harus ngapain. Dan ingat ya, investasi itu nggak memihak, bukan partai politik. Jadi kita harus fleksibel ya. Oke, if it's a meme season, I will buy a meme coins. Nggak ada yang marahin ya. Beli meme coin. Kamu orang nggak beriman gitu ya. Nggak ada ya. Saya beli meme coin ya. Itu jangan. Ya. Fundamental bro, fundamental. Nggak ada ya. Market downtrend, ya mungkin short. Tapi kamu lihat kenapa nggak saya sarankan untuk short. Ya kamu lihat Bitcoin. What happened with Bitcoin? Range-nya tetap di situ. Kamu short apa kalau Bitcoin biasnya seperti itu? Ya. Kalau mau short, oke, altcoin ini turun, Prof. Enggak juga semua ya. Lihat Render. Lihat koin-koin AI. Lihat Ondo, ya. Lihat price action dari Solana, ya. Ngapain kamu short? Lihat koin-koin lain, FTM, semua juga naik, ya. All over the place, ya. Ketika market keadaannya seperti ini. Ya, jadi kamu kayak ngelempar koin ya, lihat altcoin yang mana terus kamu lempar koinnya, saya short atau long hari ini, short atau long hari ini. Karena all over the place, kamu lihat banter bubble sekarang, ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang merah, ya, all over the place. Biasanya Bitcoin juga naik terus, ini ada berita perang, Prof. Kepanikan, Prof, kepanikan. Pagi tadi meninggal dunia ya presiden. Bitcoin juga kenapa-napa, ya. Bayangkan kalau dulu kan narasinya gitu. Prof harus ini Prof. Amankan Prof, suruh amankan modal. Lah kalau hari ini sama, oke, semua hari ini jual. Marketnya nggak ngapain. Ya, saya juga kena salah juga. Ya. Dalam artian kita harus lihat the bigger picture-nya seperti apa. Karena sekarang ini orang melihat Bitcoin ini is a safe haven. Ya, every single person saya lihat tadi juga di share Bro Timothy, itu semua ya di terminal di Bloomberg itu semua pengelola dana yang ada di Amerika itu punya Bitcoin, punya exposure di Bitcoin semuanya. Even at least 1% itu ada semuanya, ya. Hampir semuanya. Semua pengelola dana. Even mereka nggak disclose di media. Tapi mereka punya. Mereka ada exposure-nya di Bitcoin. Bitcoin loh ya. Itu ada. Dan kalau misalkan possible alt season, ya maybe buy some altcoins. Sekarang masih Bitcoin season, accumulating season, ya. So buy some dan jual ketika alt season tiba. 240 hari lagi. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita positioning some karena nggak bisa ada yang timing bottomnya. All over the place untuk price action yang ada saat ini. Dan mengapa ya mentalitas ini sangat diperlukan di market? Ini saya akan jelaskan ya. Psychological alpha tips untuk sukses di market ini. You will only hear it in here ya. Jadi bakal denger cuma di sini ya. Jangan kasih tahu ya. Kecuali kamu akun-akun TikTok ya. Suka nge-repost ya. Jangan kasih tahu ya. The first thing ya, majority always wrong. Fight them bias. Ya ini serem banget mukanya ini yang di kiri. Ya. AI generated image. Ya. Kenapa? Karena 97% orang di pasar keuangan itu akan gagal. Sehingga teman-teman kalau mau jadi yang 3%, hanya perlu lakukan yang 97% ini nggak lakukan. Atau hindari yang 97% ini lakukan. Ya, 97 gagal, 3 berhasil. Gimana 3 ini bisa berhasil? Mereka tidak melakukan apa yang 97 ini lakukan. Hanya cukup menjadi berbeda daripada 97 lainnya ini. Itulah kenapa ketika orang bilang oke bullish ya, mungkin ya kebalikannya. Atau ketika orang bilang bearish ya mungkin juga kebalikannya. Jadi market itu alat voting. Dan ini juga dari Into the Cryptoverse ya. Bekerja melawan naluri manusia itu adalah langkah untuk menang. Saya mau jadi pemenang. Tinggal lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang kalah. Saya mau menang. Hindari apa yang dilakukan oleh orang yang kalah. Saya mau menang. Jangan berteman dengan orang yang kalah. That's the same thing. Oke? Okay? Dan saya yakin ya orang-orang di dalam sini komunitinya sangat solid. Ya itu tadi sebenarnya law of the large number. Karena komunitas kita grow ya. Jadi kemarin juga ada beberapa yang berisik. Itu ternyata itu sangat kecil sebenarnya dibandingkan keseluruhannya member AC.
Yang 40% ini nggak mau diskusi dinyalakan, itu voting. 60% ini mau ya, selisih 10% orang ini tolong lah ya, hargai yang 40% ini mau tenang. Nanti kalau enggak ya kita dimatiin community-nya. Saya juga sebenarnya kasihan juga sama yang 60%. Jadi bukan dibungkam, tapi kamu lihat votingnya 40% ini pengennya juga santai, tenang. Ya, makanya jangan rusuh di diskusi. Nanti kalau rusuh juga di ban. Ya, itu tadi kamu tuh lihat temen ya. Banyak yang bilang kan, ini kok buka lagi tempat rusuhnya itu enak diem. Ada yang gitu ya teman-teman. Bahkan teman-teman kita yang running fund ya sampai triliunan AUM-nya, ya ini ungkapkan ini kelakuannya kok kayak gini banget ya ya di diskusi chat ya anak-anaknya ini ya mungkin baru pertama ya tapi kalau baru pertama ya nggak apa-apa dalam artian ya kita jagalah ya kondusifnya chat supaya tetap dinyalakan jangan sampai nanti sebulan lagi kita voting dimatiin ya saya lebih suka bisa in touch ya dengan anak-anak saya di sini ya seperti bapak dipisahkan ya sama anak-anaknya ya, jadi pusing ya ketika orang-orang ini takut time to buy, ketika orang-orang ini greed, time to sell. Sadly Bitcoin sekarang it's very very greed ya. Yang greed itu institusi sekarang, salahin institusi ya. Institusi sangat greed ke Bitcoin, nggak ngerotasiin ke altcoin sama sekali. Dan let's accumulate ya some of the altcoins untuk kita jual nanti. Next up ya, when is a diamond only you can see it. Only you can see it. Apa ini maksudnya? Sesuatu itu yang berharga, yaitu cuman kamu yang tahu. Hidden gem, ya. Ketika dia a superstar, she's a superstar. Ya. Semua orang tahu, there's no diamond. Ya. Diamond itu ketika ya masih low key, ya. Cowok yang dikenal cuman kamu. Nah, ya. Itu ya, mulai. Ya, tapi that's true. Ya. Ketika she's a star, she's not a diamond. Nah, itu quotes-nya ya. If she's a star, ya, she's not a diamond. Karena diamond itu selalu in the rough ya. Hanya kamu yang bisa melihat, kamu yang bisa menemukan. To find a diamond, ya, not find a star. Dan ketika semua orang ini udah ngomongin, ya, di market, ya itu mungkin bukan gems, ya mungkin dia adalah racun. Ya mana maybe it's toxic, ya. Karena star itu juga di tempat yang gelap, ya, tinggi dan gelap. Jadi teman-teman harus pahami, ya. Ketika teman-teman hunting altcoins, ketika semua orang udah ngomong ya di Twitter, rame bang bahas ini bang, rame bang. Ini bukan, it's not a gem, ya, it's a star, ya. Dan star itu juga bisa jatuh ya, ada bintang jatuh. Nah, ya, ada bintang yang jatuh. Oke, cuman kamu nunggu kejatuhannya atau kamu jatuh bareng bintang itu. Nah, kalau diamond menemukannya susah, tapi selalu bersinar. Nah, itu dia ya. Jadi harus teman-teman pahami. Kalau berburu altcoin bang ini ramai bang dibahas di Twitter. Stay the hell away. Ya. Itu sama aja kayak cewek, oh diomongin bang ini bang, diomongin bang. 20 cowok bang. Kamu tahu yang DM dia berapa? 2000. Ya. Jadi kamu harus paham ya. If she's a star ya, she's not a diamond. Go get yourself a diamond. Nah. Dan ya saya biasanya cari lunar class ya. Terus habis itu saya ngecek ya. Kalau saya oke, ini diamonds in the rough ya. Ini gems yang bagus. Saya cari di lunar class sama saya berdoa ya. Semoga nggak rame di sini. Kalau rame di sini dibahas ya, nggak jadi saya beli. Ya, saya gunakan lunar class untuk balik ke poin pertama. Fight majority. Ya, jadi saya nggak invest ke sesuatu yang, oh ini semua ngomongin bang. Semua ngomongin bang. Dosanya Manta itu karena terlalu banyak yang ngomongin. Saya kasih tahu kalian ya. That's when the sky is not aligned. Tapi that's true ya. Render, diamonds in the rough. BGB, diamonds in the rough. Ya on dulu, diamonds in the rough. Ya. Manta is a star. Ya. Oke. Gems itu ketika good fundamental tapi less crowd. A very good fundamental tapi nggak ada yang ngomongin itu gems. Tapi kalau good project itu fundamentalnya bagus tapi udah dapet recognition dari komunitas. Oh komunitas udah ngomongin bang, Etina. Ya it's a good project. Ya it's a good project. Tapi project yang dibilang gems, ya itu misalkan protokolnya bagus, ya.
kemudian blockchain-nya juga bekerja, produknya ada, tapi nggak ada yang ngomongin. Itu gems ya. Bener-bener diamonds in the rough. Dan itu yang harus teman-teman cari. Next up, ya, conviction itu kunci untuk melawan paradox of choices. Sama seperti teori ya, banyak ikan di lautan, tapi nggak semua ikan bisa dimakan. Nah, kadang ada ikan buntal membuatmu keracunan. Nah, jadi ada puluhan ribu ya. Saya bilang puluhan ribu cryptocurrency saat ini. Saya yakin ini jumlahnya, ini yang register doang dari Statista ini. Yang nggak keregister bang, itu ada ratusan ribu. Ya, jadi ada ratusan ribu ikan ya yang di share satu gitu. Ini bang, Dex Trader bang. 5 menit lagi truk satu itu ada yang kopas lagi. Namanya sama. Ya, itu gimana bang? Ini saya membedakan. Ya, semuanya ini bang. Banyak bang koinnya bang. Apa saya beli semua bang? Ya, bisa ya. Harus ada conviction. Oke, saya punya ini. Ya, saya harus ada konflik di sini. Oke, saya punya ini, saya harus yakin di sini. Dan itu adalah the only way ya, teman-teman bisa melawan yang namanya paradox of choices. Conviction adalah langkah terbaik ketika ada confusion ya. Ketika ada confusion, saya harus punya conviction. Nah, itu quotes-nya ya. Ada confusion bang, saya bingung bang, pilih yang mana? Conviction. Ya, Pipo tadi gini. Ivo mantap conviction. Conviction. Bang, saya bingung mau pilih yang mana bang? Conviction. Bang, saya bingung bang, ini jodoh saya atau bukan bang? Conviction. Oke, conviction. Nah, jadi harus paham ya, teman-teman harus paham. Conviction. Ya. Saya tanya apapun jawabnya conviction ya. Prof mantap, TVL-nya gini gimana Prof ya? Conviction. Ya. Prof ini project yang bagus nggak Prof? Conviction. Nah, Bang Satruk ini Dex-nya smart contract-nya mana Bang? Nah, conviction. Nah, semua apapun jawabannya conviction. Ya. Karena ya itu yang buat ya fairy tale story ya. Fairy tale story itu bisa jadi fairy tale story karena ada yang percaya. Oke, apapun itu yang nggak kelihatan, yang bikin kuat itu adalah kepercayaan. Ya, tapi bukan ini ya, kamu nggak punya pacar, ya punya halusinasi, tapi kamu kuat-kuatin, nggak gitu ya. Tapi misalnya kamu membeli sesuatu, membeli sesuatu, yang memisahkan batas antara kesuksesan atau tidak itu adalah kepercayaan ya, dan juga conviction itu tadi. Yang mana story-story seperti ini, saya yakin, ya tadi ada yang cerita juga ya, dapat 15M dari Doc Wifat ya. Siapa gitu? Aceh Jakarta kah? Ya. Boleh lah ya nanti di-spill ya di kolom ya. Minta traktir saya. Enggak ya, jahat banget ya. Enggak nge-call Doc Wif tapi malah minta traktir ya. Jadi ini penting ya, conviction seperti ini. Dan ini ya, ini kontroversial dari yang saya ungkapkan. Tapi yang saya ungkapkan itu adalah pengajaran. Tapi ini, narrative investing is for gambler. Sektor investing is for hodler. Apa ini maksudnya? Maksudnya seperti ini. Ketika teman-teman fokusnya ini melakukan yang namanya naratif trading, kenaikan dari setiap naratif itu 2-4 bulan. 2 bulan drop. Oh, naratifnya BRC20. 2 bulan drop. Oke, naratifnya Solana Gaming. 4 bulan drop. Oh, naratif AI. 2 bulan drop. Oh, naratif spatial computing 4 bulan drop. Kalau narasi, kalau semua dibangun dengan cerita, ya, film di bioskop aja hanya bertahan selama 4 minggu, ya. Tapi apa yang bertahan 4 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, yaitu adalah sektor, bukan naratif, ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sektor trading, itu fokusnya itu time frame-nya 2-4 tahun. Contohnya naratif apa? AI, Artificial Intelligence. Itu dibangun di atas sektor blockchain. Yang sektor apa? Blockchain-nya. Beli layer 1-nya, beli layer 2-nya. It's not all about naratif, itu adalah sektor. Sama aja kayak, oke, RWA naratif. Sektornya apa? DeFi. Ya, ada layer 1-nya juga. Jadi kalau teman-teman berinvestasi, itu selalu di layer bawahnya, di sektornya. Kalau naratif, ya itulah kenapa saya punya conviction di Manta. Karena saya tahu Manta it's a layer 2 ya, it's a product. Bukan sesuatu, ini gaming bang. Saya yakin 4 bulan pasti ke-retrace semua gaming. Ya. Hal metaverse 4 bulan ke-retrace. Metaverse juga dibangun di atas blockchain juga ya. Fundamentalnya adalah entertainment blockchain. Itulah kenapa saya punya tesis di Venri. Ya, karena Venri ada produknya. It's all about a sector. Itulah kenapa saya mau hold jangka panjang karena sektor.
Ya, beda dengan naratif. Kalau naratif ya teman-teman 2 sampai 4 bulan selesai. Ya. Jadi harus dilihat ya. Invest di base-nya. Itulah kenapa ya projectnya itu akan selalu digunakan. Jadi kalau kita fokus sektor, hold duration kita juga lebih lama. Dan ada banyak sekali ya sektor di kripto. Jadi teman-teman juga bisa cari dan fokuslah di sana kalau memang niatnya investasi. Karena termsnya ini ya, quotes on quotes ya, narrative trading is for gambler. Ya. Sektor trading is for holder. Kalau kamu mau hold ya something, itulah kenapa sekarang Near protokol tetap parabolik, tetap parabolik. Apa yang mereka kerjakan? Semua layer one. Semua adalah blockchain yang menjadi dasar berbagai naratif ini dibangun. Jadi fokuslah ke pembuat produknya bukan produknya. Karena orang ini selalu bosan dengan cerita. Ah, saya bosan ceritanya Dilan gitu-gitu aja. Tapi what if I'm betting on PD Bike? Saya yakin PD Bike nanti setelah Dilan bisa buat cerita lebih bagus lagi selain Dilan. Ya. Jadi ceritanya mungkin Nolan gitu ya. Awalnya Dilan ceritanya ya. Terus jadi Nolan ya. Tapi karena saya bettingnya ke PD Bike-nya ya, it doesn't matter Dilan atau Nolan. Saya tahu saya invest di orang yang benar, di tempat yang benar. Ya, Dilan, ulti Dilan. Ya, ulti Dilan. Dan ini ya, nobody knows what's gonna happen, so act accordingly. Ya, I'm no God. Ya, nobody in the crypto space is God. Semua chance-nya sama. Chance saya bener dengan Radit sama. Chance saya bener dengan Kui sama. Chance saya bener dengan Red Taksu sama. Chance saya bener dengan Sulis juga sama. Kenapa? Karena gini, ya, di kripto itu orang yang punya experience 4 bulan sama hedge fund manager yang 40 tahun sama-sama masuk di sini, odds-nya sama. Karena marketnya kan baru, ya. Orang yang baru belajar 4 bulan marketnya baru, ya. Sama orang yang 40 tahun juga belajar hal yang juga marketnya baru. Sama-sama belajar, sama-sama baru, datanya juga sama-sama berkembang. Itulah kenapa ya teman-teman harus pahami, odds-nya sama. Odds-nya sama. Sama-sama baca Coin Telegraph, sama-sama pakai Coin Gecko, Coin Market Cap, lihat data juga di Twitter, lihat CryptoQuant, lihat Glassnode, lihat token terminal, ya semua lihat informasi yang sama teman-teman. Ya. Jadi kalau ada ungkapan smart money pasti menang ya. Kok Tesla BEP ya di Bitcoin? Kan aneh. Ya, pasti kan mikir gini kan. Tesla perusahaan yang kaya banget ya. Elon Musk orang terkaya di dunia. Ya, sempat terkaya di dunia. Kok BEP ya, Bitcoinnya, bukannya smart money selalu menang bang? Ini nyatanya. Karena apa? Karena dia berinvestasi di kripto. Kecuali dia beli S&P 500. Pasti selalu naik. Saya bisa jamin itu selalu naik. Ya. Dan kalau misalkan semua fund manager jago ya, kenapa Three Arrow ini bangkrut? Karena fun fact-nya ini ya, 80% aset dari semua firma kripto itu selalu beli Bitcoin. Ya, ada orang masuk baru lagi, Pantera beli Bitcoin. Pantera tuh banyak sekali ya listnya. Tapi yang 80% di mana? Oke, di Pantera juga investasi, Bang. Ini di koin A, koin B, koin C. Cuman 0,1% dari mereka punya portofolio, endingnya tetap Bitcoin. Ada orang baru deposit 100 ribu, 100 ribunya dibuat bayar ya returnnya orang yang sebelumnya udah masuk. Sama terus caranya. Terus mereka untungnya dari mana? Dari beli Bitcoin karena dia tahu Bitcoin itu bakal naik terus harganya. Ya. Berbagai altcoin itu cuman biar kelihatan sophisticated. Tapi endingnya baliknya juga ke indexing lagi, ke Bitcoin lagi. Beli SPX lagi. Fund-fund crypto juga ada exposure-nya ke US bond, bayangkan ya. Jadi dunia ini dengan TradFi itu memang sangat erat. Ya, jadi teman-teman harus pahami ya. Kalau jago, too big to fail. Kok akhirnya fail juga FTX? Berarti not too big. Ya. Atau mungkin memang ada risk. Atau mungkin di kripto ini nobody knows shit. Ya. Nobody knows shit. Jadi apa yang saya lakukan, saya nggak main dukun-dukunan, tapi saya meramu semua data, semua informasi menjadi sebuah teori yang nanti melahirkan orang-orang baru kayak Reddit. Ya. Orang-orang kayak Kui, ya mungkin orang-orang kayak Pipo, ya, yang suka ngata-ngatain saya di luar ya, tapi pakai ilmu saya juga, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang bermanfaat, ya who cares ya. Karena orang ini kan memberi manfaat. Ya, saya yakin
Next up produk-produk yang kita buat ya. Ini teorinya pasti ntar juga dicontek-contek lagi semua ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya ikhlas kalau memang ya memaki saya jadi teman-teman trader lebih hebat ya, maki-maki aja ya seterusnya. Karena yang saya buat ya ini supaya teman-teman ini bisa jadi yang bisa mandiri ya di sini dengan semua yang saya ungkapkan. Dan intinya di kripto nobody knows what's gonna happen. Kita melakukan tebakan pintar dan melindungi kita dari potensi kerugian. Even GCR ya, GCR. GCR kripto itu paling jago bang. Ya, tapi GCR juga nggak setiap hari scalpingan dilihat puluhan ribu orang. Ya, beda case juga. GCR juga nggak setiap hari syuting YouTube ya dilihat ratusan ribu orang. Pasti ada yang salah lah dari situ, ya. Pasti juga ada yang salah. Karena dia cuman predik makro beberapa kali dalam setahun dan that's it. Ya kan? Gak involve setiap hari karena kalau dia involve setiap hari sama orang ya pasti juga ada salahnya, Bro, ya. Dia juga sama-sama baca token terminal, sama-sama baca Bloomberg, sama-sama juga ya buka TradingView buat lihat chart, sama-sama juga baca Cointelegraph. Kui juga baca Cointelegraph ya. GCR juga baca Cointelegraph. Ya Red Naqsu ya juga sama-sama pakai TradingView. Di GCR juga sama-sama pakai TradingView. Tapi yang membedakan di sini apa yang menjadi orang kayak GCR itu jago, yaitu adalah karakternya GCR. Ya, diam, self-observing, mengamati segala hal. Dan itu yang juga teman-teman harus ditiru. Ya mungkin saya juga punya karakter sendiri ya. Mungkin oke, AVS karakternya seperti ini. Oke, ini karakternya seperti ini. Tirulah yang bagus dan yang nggak bagus nggak usah ditiru. Karena in the end of the day, orang yang berhasil itu orang yang selalu punya karakter di sini. Semua sama kok ya. Endingnya juga semua yang awal-awal diajarin di Aceh juga sekarang bikin private community sendiri ya semuanya. Itu juga member Aceh semuanya, ya kan? Dalam artian yang nggak bisa dicuri di sini itu adalah karakter. Ya mungkin karakternya apa? Ketulusan, keikhlasan, ya komitmen, dedikasi, kesabaran, ya. Kemudian wisdom lain yang teman-teman harus bisa ambil supaya nggak cuma jadi orang kripto biasa, jadi manusia yang sesungguhnya, ya. Kripto ini berapa persen dari ya manusia ini? Kecil sekali. Yang mana ada hal yang jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada kripto ini, ya. Karena pertanggungjawaban kita ya sebagai manusia, sebagai laki-laki ini nggak tentang apa yang kita lakukan dengan kesuksesan kita, ya, tapi apa yang kita perbuat untuk banyak orang. Itu yang saya percaya lebih matters ya daripada sekedar keuntungan, ya, sekedar cuan. Ya untung matters ya. Tapi apa artinya untung kalau kita nggak punya sense of humanity yang kuat? Apa artinya kalau kita untung tapi kita juga nggak peka dengan orang lain? Tapi apa artinya untung ya? Kalau kita juga nggak punya freedom dengan semua yang kita lakukan. Ini tentang menjadi orang yang lebih baik ya sebenarnya. Meniru karakter orang yang lebih baik supaya jadi lebih baik. Saya pun juga masih banyak belajar. Ya dari Timothy saya belajar, ya dari teman-teman yang lain saya belajar. Ya. Forever learner ya. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi jadikan ya crypto personality tersebut sebagai panutan. Ya, semua toolsnya sama. Mungkin kamu ketemu idola baru, ya, orang lain yang lebih muda, ya, yang lebih agresif ya. That's okay, that's fine, that's life. Ya. In the end of the day, everyone will be forgotten. Yang nggak akan dilupakan yaitu adalah karya dan aksi kita selama di dunia. Ya, make sure you made some good buat noise, teman-teman semuanya, ya, supaya orang-orang itu bisa mendengar dan melakukan apa yang kamu lakukan. Bermanfaat untuk banyak yang ini. meniru apa Langsung yang kita saja, lakukan, ya kita senang. Berarti memang ada dampak yang dibuat. Tanpa adanya dampak yang dibuat juga nggak ada orang lain yang ngikutin. So it's a blessing, ya, diikuti semua orang. Dan terakhir, bias ya is the killer. Stay off bias. Kalau bisa bunuh ya biasnya. Karena bias itu adalah kecacatan berpikir. Endingnya ya rugi ya. Karena endingnya di sini ya cari untung sama cari pembenaran itu adalah dua hal yang berbeda. Mau cuan atau mau dipandang itu juga dua hal yang berbeda. Ya.
mau di sini membangun ya pondasi keuangan atau cuma cari eksistensi, itu juga dua hal yang berbeda. Jadi pilih hal yang berbeda yang menurut kamu paling bisa kamu gunakan, yang paling bermanfaat untuk kamu. Karena ada juga yang teman-teman di sini ya, ini mindsetnya di sini, oke saya mau belajar, ya pure belajar. Dan gak ada ya orang ini yang rugi dengan belajar ya, gak ada masalah ya. Kita semua juga saling membantu, saling membangun. Anggap aja kayak main monopoli, ya saya ungkapkan berkali-kali, anggap aja uangnya nggak bisa benar-benar dikeluarkan. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto, ya sampai berjumpa di hari